Itulah namanya keberkahan. Masya Allah, ya, dimudahkan, ya, segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib bagiku, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Nah, sekarang hari ini Masya Allah orang Islam banyak masalah ini. Masya Allah, di mana-mana orang Islam ini banyak masalah, dan tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ini masalahnya ini orang Islam itu sendiri, ya, banyak yang meninggalkan agama. Karena orang Islam itu sendiri banyak meninggalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena janji Allah itu, ya, nasrul mukminin, bukan nasrul muslimin. Jadi muslimin dengan mukminin itu lain, Pak. Ya, kalau mukminin itu dia itu sempurna mengamalkan agama, tidak dikurang-kurangi. Nah, disitulah, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan kita. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Masya Allah. Jadi tidak jauh-jauh, Pak, tidak lama Allah pasti akan tolong kita ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya agama ini sangat penting, kan? Masya Allah. Untuk bisa mengamalkan agama tentu kita membutuhkan namanya kekuatan iman, Pak. Kita mengamalkan agama, kalau iman kita lemah, ya susah untuk bisa mengamalkan agama. Karena iman ini generator, ya, iman di dalam hati. Itulah yang menggerakkan seluruh anggota badan kita itu. Kalau iman kita bagus, amalan pasti bagus. Mun amalan bagus, maka suasana keadaan akan jadi bagus. Mun suasana keadaan bagus, di mana-mana bagus suasana keadaan, disitulah pasti keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluarkan daripada langit, daripada bumi. Nah, jadi kunci utamanya adalah iman. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk perkara iman ini, Masya Allah, ya, maka mesti harus diusahakan. Perkara iman bukan hanya usaha individu-individu, dah pasti kita ini harus usaha masing-masing atas perkara iman, tapi juga dibutuhkan usaha iman dalam bentuk istimaiyat, dalam kebersamaan, Pak. Karena perkara iman ini perkara yang sangat besar. Mun kita membuat sendiri tanpa ada gotong royong dalam perkara iman susah, Pak, ya? Susah. Hari ini kita ini belajar memperbaiki iman, tapi suasana di sekitar kita itu yang ada itu usaha-usaha untuk menghancurkan iman. Tidak bisa, Pak. Tetap kita tersuasana. Makanya untuk perkara iman ini dibutuhkan usaha istimaiyat. Istimaiyat itu maksudnya usaha bersama-sama. Makanya termasuk salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama itu adalah saling tolong menolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beri tanggung jawab kepada orang Islam sebagaimana tanggung jawab yang dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi dan para rasul. Apa itu tanggung jawabnya? Yaitu meneruskan kerja dakwah. Orang Islam harus, ya, menghidupkan usaha dakwah. Dakwah tidak boleh hilang dalam kehidupan orang Islam. Karena dakwah ini ruh dalam agama, Pak. Ruh dalam agama ini adalah dakwah. Mun agama tidak ada dakwah seperti badan tanpa ada nyawa. Itu sudah pasti itu. Badan Bapak utuh, ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya, ada matanya, ada kakinya. Tapi kalau badan tidak ada nyawanya bagaimana? Tidak berfungsi. Punya tangan tapi tangan tidak bisa memegang. Punya mata tetapi matanya tidak bisa melihat. Punya telinga tapi telinganya tidak bisa mendengar. Punya kaki tapi kakinya tidak bisa berjalan. Karena apa? Tidak ada nyawanya, terbujur kaku. Demikian juga dengan agama, Pak. Kalau agama ini tidak ada dakwah, tidak ada orang yang berjuang dengan harta diri waktu untuk menyampaikan ini agama, mengajak orang-orang Islam untuk mengamalkan agama, Masya Allah, ya, pasti dan pasti agama akan tinggal nama. Sedikit demi sedikit amalan agama akan hilang dalam kehidupan orang Islam.
sedikit demi sedikit orang Islam akan meninggalkan sholat, akan meninggalkan bacaan Al-Quran, akan meninggalkan zikir, akan meninggalkan masjid Pak. Meskipun Bapak buat masjid 1000-an masjid, kalau tidak ada amalan dakwah, yang terjadi adalah masjid hanya dipertontonkan, tidak ada yang ngisi. Masya Allah. Meskipun sarana-sarana agama dibuat, pondok pesantren dibuat, Masya Allah, tapi kalau tidak ada dakwah, usaha perbaikan iman, usaha untuk memperbaiki iman orang Islam itu, tidak ada yang minat memondokkan anaknya pondok pesantren Pak. Jadi yang terjadi akhirnya apa? Banyak pondok pesantren dibuat tapi tidak ada santrinya. Ulama-ulama Masya Allah nganggur, tidak punya santri kan? Dan hari ini sudah terjadi, Masya Allah, sarana-sarana agama kosong. Hari ini kalau kita ini berpikir Pak, kalau masalah ilmu agama itu sudah komplit Pak. Ilmu agama sekarang itu Masya Allah sudah dimudahkan semudah-mudahnya. Tidak seperti zaman dulu, apapun sudah diterjemahkan, bahkan kitab-kitab besar, kitab-kitab fikih, kitab tasawuf, kitab tauhid, semuanya ada terjemahnya. Tapi kenapa hari ini jarang orang yang mau membaca Pak? Karena iman lemah. Masya Allah, kitab tumpuk-tumpuk tapi tidak ada yang mau baca. Al-Quran tumpuk-tumpuk, tidak ada yang mau baca sampai berdebu. Masya Allah kan? Di rumah kita baca Al-Quran, Masya Allah, tidak pernah dibaca itu sampai berdebu tuh. Masya Allah, sampai dimakan rayap. Ini karena apa? Iman lemah. Nah itu yang akan terjadi Pak kalau tidak ada dakwah. Jadi dakwah itu adalah ruhnya agama, dan ruhnya dakwah itu adalah adanya orang-orang yang siap berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta, diri, waktu. Di zaman sahabat, seluruh para sahabat mereka semuanya dakwah tanpa terkecuali, yang laki, yang perempuan, bahkan anak-anak kecil di zaman sahabat Pak, Masya Allah, semangatnya dakwah luar biasa, dan semangatnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Sehingga apa yang terjadi Pak, di rumah-rumah para sahabat bermunculan ahli-ahli agama Pak. Di zaman Nabi tidak ada pondok pesantren, tidak ada. Tapi dari rumah-rumah pondok pesantren, di rumah-rumah para sahabat muncul orang-orang yang hafal hadis, muncul orang-orang yang hafal Al-Quran kan? Masya Allah, ini di rumah-rumah para sahabat. Karena apa? Karena suasana agama dihidupkan di rumah-rumah mereka ini. Suasana dakwah ini hidup di mana-mana ya. Bahkan di rumah-rumah para sahabat suasana dakwah ini hidup Pak. Masya Allah. Jadi hari ini Pak, jadi kita suasana seperti itu masih kurang Pak. Masya Allah ya. Suasana agama di tempat kita ini masih kurang kan. Sedangkan suasana maksiat ini Masya Allah luar biasa berkembang kan. Hari ini yang ramai orang-orang ngumpul ini majelis-majelis lalai. Sedangkan majelis-majelis yang seperti itu Masya Allah kurang ramai, kurang